Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Fandisha Putra di Panda Sarjana. Nah, kali ini kita akan membahas part 2 dari video kemarin, yaitu tentang bagaimana cara membuat sebuah game 2 dimensi tanpa ribet, tanpa coding. Nah, kali ini di part kedua ini saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara membuat karakter 2 dimensi pada software RPG Maker MV dengan gampang dan tidak perlu susah-susah untuk menggambar. Dan ketika kamu tidak memiliki skill yang mengenai ketika kamu tidak memiliki skill ketika kamu tidak memiliki skill mengenai bagaimana sih cara membuat desain karakter 2 dimensi di game, dan bagaimana cara membuat karakter itu bisa sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, di sini kita akan membahasnya. Tapi sebelum lanjut, mari saksikan dulu video ini. Kali ini kan kita untuk buat karakter di dalam software RPG Maker MV ini, nah caranya itu kan kita pengen ganti nih karakter defaultnya. Tapi kalau kita misalnya ngeliat nih dari sini, default dari karakter ini itu ada Harlotte, kemudian ada Therese, kemudian ada Marshall, kemudian ada Lucius. Nah, mereka ini adalah karakter-karakter default dari RPG Maker MV. Jadi kita bisa nggak ngerubah mereka. Nah, atau kita membuat karakter kita sendiri, kan pengen tuh kita buat karakter sendiri untuk membuat game kita. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Di sini ada menu namanya karakter generator, di mana karakter generator ini berfungsi untuk memberikan akses kita untuk membuat karakter yang kita inginkan. Kita klik karakter generatornya. Nah, kurang lebih seperti ini. Karakter generatornya itu akan memiliki banyak pilihan seperti ini. Di sini ada variasi, kemudian ada preview, kemudian ada color, kemudian di sini ada karakter jenis kelaminnya, ada male, female, kid atau laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu kalau di variation ini kita bisa memilih berbagai macam bentuk jenis wajah untuk ini nih, di bagian face. Nah, di bagian face ini kita bisa merubah bentuk dari wajah ini. Misal kita pilih yang ini. Nah, itu kan akan langsung berubah. Misalnya kita pilih yang ini, nah dia akan berubah mengikuti alur dari bagaimana wajah tersebut diambil gitu kan. Nah, kita pakai saja yang ini. Nah, kemudian untuk color, ini ada skin color. Skin colornya itu bisa kita rubah, misalnya kita pengen kulitnya itu biasa aja, kemudian sangat putih, kemudian ada warna keping-pingannya, warna pink, kemudian ada warna biru, hitam gitu kan, kemudian ada hijau, kemudian ada hitam nih gitu ya. Kemudian ada warna ini, ada warna putih dan sebagainya. Ini untuk skin color. Nah, kita pilih saja yang ini aja lah. Nah, kemudian untuk font hair, apakah rambut ini bisa diganti? Jadi kalau seandainya kita pengen ganti rambutnya, kita bisa ganti. Nah, ini otomatis akan langsung terganti di previewnya. Jadi kalau di sini ini adalah face, kalau yang di sebelah sini ini adalah SV atau set view dari si karakter kita. Nanti kalau mau bertarung karakter tadi, kita menggunakan animasi yang di sini nih. Nah, kemudian ini disebut dengan animasi bergerak atau animasi jalan dari RPG Maker MV. Kemudian ini animasi dead scans. Ini kemudian ada animasi mengenai tentang status. Nah, kemudian di sini ada dead scans dari sprite-nya. Nah, kemudian coba kita ganti dulu bagaimana rambutnya. Misalnya kita pengen ganti rambutnya seperti ini. Kita pengen ganti yang agak lebih cool lah. Nah, misalnya seperti ini kan. Nah, otomatis kan semuanya itu akan terganti tuh. Nah, kalau kita pengen mengubah warna rambutnya, maka kita bisa mengubahnya dengan kita klik di sebelahnya. Misalnya kita pengen rambutnya itu warna ungu atau warna ungu gelap gitu kan, atau dia warna biru tua, kemudian ada warna hijau. Nah, ini terserah kita mau milih yang warna apa, dan ini inilah warna yang warna inilah yang tersedia di RPG Maker MV ini. Jadi kita gunakan aja, misalnya saya pilih dulu warnanya, misalnya warna hijau aja lah gitu kan. Oke, di sini ada sekian gitu kan dari jenis rambutnya. Kemudian ini untuk rambut depan, kemudian ini untuk rambut belakang. Nah, ini ada rambut perempuan ya kan. Nah, saya pilih rambut yang seperti
Oke, kayaknya nggak cocok, memang cocok yang pertama ini aja. Nah, ini bisa kita pilih gitu kan. Kemudian untuk menambahkan kumis, jenggot, nah ini kita bisa nambahkannya, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan kalau kita memang pengen karakter kita tadi itu berjenggot ataupun tidak. Nah, ini kita bisa pilih. Nah, misalnya saya pilih ini aja. Kemudian ears, di sini ada normal ears, di sini kemudian ada elf ears. Dimana kalau kita klik ini maka kuping yang ada di sini akan jadi panjang nih, kecil seperti ini. Nah, kita tinggal pilih aja, misalnya saya mau jadi elf gitu kan. Oke, kemudian ini untuk mata. Mata ini hanya berlaku untuk bagian ini aja, bagian face-nya. Jadi kalau kita pilih matanya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini gitu kan. Nah, oke, seperti ini kayaknya cocok. Jadi kita buatnya warna hijau juga biar sesuai dengan warna rambutnya. Kan biasanya kalau kita membuat sebuah game itu kan harus sesuai nih sama warna rambutnya. Kemudian ada airbrow. Airbrow ini kita pilih bisa juga. Nah, ini ada yang tebal, kemudian ada yang biasa seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gini. Kemudian ada nose, kita bisa tambahkan nose-nya. Kita pilih nose-nya. Oke, saya pilih yang ini. Kemudian ada mouth, kita bisa pilih mouth. Soalnya ini. Oke, saya ganti dulu bentuk wajahnya kayak nggak cocok. Nah, ini baru cocok. Oke, kemudian setelah mode tadi facial marks ya. Facial marks ini kayak nambahkan kostum ataupun varian wajah. Misalnya kita pengen nambahkan ini, ada luka di wajahnya. Nah, seperti ini. Nah, itu bisa ya. Atau kita nambahkan kayak gini atau seperti ini. Nah, itu bisa. Nah, tergantung kita tadi mau buat karakternya seperti apa. Jadi saya tambahkan aja ini. Kemudian ada sini ada base ears. Base ears ini kalau seandainya dia itu adalah monster, jadi kita tambahkan telinga monsternya di sini gitu kan. Misalnya kan kayak ada cat, ada jenis-jenis kelas cat atau misalnya jenis-jenis yang lain. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Nah, ini tidak perlu saya tambahkan. Kemudian kalau ada tailsnya ataupun ekornya itu ditambahkan saja kalau memang ada. Kalau teman-teman ingin membuat karakter seperti itu. Kalau ingin membuat karakter yang ada sayapnya, ini ada sayapnya. Kemudian di sini ada clothing. Nah, bagian terpenting dari membuat sebuah game adalah ketika kita memilih sebuah kelas untuk game kita. Nah, di sini di bagian sini ini adalah kelas untuk membuat game RPG, sedangkan yang di bawah ini dimasuk kelas modern. Nah, di mana kita bisa memilih, misalnya kita pengen jadi anak anak siswa, kemudian kita bisa jadi tentara gitu kan, kemudian kita bisa jadi apapun yang kita inginkan di sini ada. Nah, karena saya ini bertema tentang RPG atau fantasi, tentang kayak dunia-dunia isekai seperti itu gitu kan. Nah, jadi di sini saya membuat kelasnya itu kelas Lancer atau freelancer. Jadi dia bebas mau pilih baju apa. Atau misalnya kita pilih aja di kelas Dragon gitu kan. Nah, saya pilih kelas ini, kemudian saya bikin bajunya warna hijau. Di sini ada subcolor, kita bikin warnanya hijau juga. Nah, subcolor ini di bagian-bagian terpenting dari baju-bajunya gitu. Oke. Kalau udah kita tambahkan cloak-nya ataupun jubahnya. Kita tambahkan misalnya seperti ini. Saya bikin warnanya hijau. Oke, atau yang ini yang panjang, tapi terlalu panjang nggak usah lah ya. Oke, kita tambahkan aksesorisnya. Misalnya kita pengen dia buat seperti ini. Tapi nggak nampak bekas lukanya kan. Oke, seperti ini aja gitu kan. Oke, ini kita bikin warnanya hijau tua. Kemudian aksesoris keduanya ini tidak perlu. Kemudian gelasnya itu juga nggak perlu. Nah, ketika udah selesai seperti ini, lalu bagaimana cara nge-save-nya? Nah, cara nge-save-nya itu kita harus nge-save di bagian sini. Nah, di bagian sini kita harus nge-save secara perlahan-pelan, yaitu pertama kita klik, misalnya kita nge-save di bagian face dulu. Nah, di sini ada pilihan import or export. Nah, kita pilih export. Nah, ketika export kita akan masuk ke dalam menu face. Di sini kita suruh masukkan namanya file name. Masukkan nama file name-nya itu nama karakter yang kita inginkan. Misalnya kita ingin masukkan karakternya itu misalnya seperti saya, Fandi gitu kan. Nah, kita save di sini. Nah, kemudian kita close. Nah, kemudian kita akan nge-save wall character nih, spread character di wall-nya ini. Jadi kita klik wall character, kita klik export.
Nah, kemudian kita di sini bikin misalnya Fandi underscore 1. Oke. Kemudian kita close, kemudian kita klik di sini ada damage karakter. Nah, ke damage karakter yang ini yang paling bawah. Kita klik export, kemudian di sini kita bikin Fandi underscore 2. Nah, karena itu kan sama-sama sprite gitu. Jadi kita harus nge-save di file yang sama nih, karakter. Oke, close. Nah, kemudian ada battler. Nah, seperti ini SV atau side view battler. Kita save. Nah, kita export. Nah, di sini kita baru bisa bikin Fandi biasa. Karena kan udah beda folder. Kalau yang tadi itu ada folder face, kemudian ada folder karakter. Di sini adalah SV aktor, di mana SV aktor ini berfungsi untuk menyimpan animasi dari si aktornya yang dimana animasi dari si aktornya yang dimana animasi ini berfungsi untuk battle-nya nanti. Nah, kita save. Kemudian kita close. Nah, kemudian kalau kita ingin nge-save template-nya atau nge-save ini semua gitu kan, kita bisa aja save setting. Nah, di setting ini kita bikin misalnya Fandi. Nah, dia akan menyimpan dalam bentuk JSON file atau JSON. Nah, jadi ketika nanti kita pengen ngambil atau ngelawat setting ini, kita bisa lewat terus gitu kan. Artinya filenya itu tidak akan hilang selama filenya itu tidak kita delete. Oke, kita save. Oke, baru kita close. Nah, loh, tapi karakternya kok nggak muncul di sini? Nah, untuk memunculkan karakternya, kita bisa langsung masuk ke menu database. Kita klik. Nah, di menu database ini, misal kita pengen ganti Harlotte menjadi karakter kita. Nah, di sini kita masukkan dulu nama. Nah, di sini kita masukkan nama misalnya Fandi. Nah, nickname-nya kalau misalnya ingin dimasukkan silahkan. Nah, kemudian di sini ada initial level. Nah, initial levelnya itu karakter ini akan dimulai dari level berapa? Misalnya dari level 1 kah, level 2, level 10. Nah, biasanya kalau memulai sebuah game itu pasti dimulai dari level 1 ataupun level 4 paling tinggi. Nah, max levelnya itu adalah level 99. Nah, profil itu bisa diceritakan misalnya Fandi adalah seorang petualang yang berasal dari kota Stabat. Nah, ketika kita mengisi profil, kita tidak boleh lewat dari kotak yang disediakan karena menu defaultnya itu tidak akan bisa membaca bagian yang lewat dari kotak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kelas hero. Nah, kelas hero di sini ada 4 sesuai dengan karakter defaultnya di sini ada 4 gitu kan. Jadi di sini ada hero, ada warrior, ada mage, ada priest. Nah, jadi di sini nanti kita akan mengatur bagaimana kelas hero itu di pertemuan part berikutnya. Jadi kita bahas dulu menu aktor. Nah, di sini kita akan mengganti face, karakter, dan SV battler. Nah, kita ganti di sini dulu face. Klik 2 kali, baru cari file Fandi. Nih, kita oke kan? Kemudian di sini kita cari Fandi 1, ya kan? Karena sesuai dengan gambarnya, kita akan memilih gambar seperti ini dulu. Oke, kita oke kan? Nah, kemudian di sini ada SV Butler. Nah, berarti kita akan langsung memilih Fandi. Nah, kurang lebih seperti ini karakter yang udah terjalankan. Nah, kemudian sini ada initial equipment, di mana initial equipment ini dia akan memasukkan sebuah senjata, shield, hit, body, cloth, dan segala macamnya. Ini tergantung bagaimana kita nanti mengatur kelas ini sendiri. Nah, di pertemuan part selanjutnya kita akan membahas nih tentang bagaimana cara mengatur kelas dalam sebuah game. Nah, kemudian di sini ada traits atau misalnya kayak kebutuhannya. Misalnya kita pengen nambahkan kemampuan intinya atau kemampuan tambahannya itu apa-apa aja gitu kan. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, kita apply kan, kemudian kita oke kan. Kita save, baru kita coba jalankan. Oke, jadi dalam menjalankan ini kita harus pelan-pelan ya. Nah, kurang lebih seperti ini.
Nah, di sini ada karakter Fandi. Nah, seperti ini. Ini ada karakter Fandi. Jadi kita udah selesai membuat karakter. Nah, membuat karakter game 2 dimensi itu ketika udah ada software yang sudah gampang, jadi orang-orang tidak perlu susah untuk membuat karakter sebuah game. Tanpa dia harus memikirkan bagaimana belajar tentang skill Photoshop, bagaimana dia harus menggunakan karakter tersebut, dan dia harus memiliki skill-skill yang tinggi untuk membuat sebuah karakter. Nah, RPG Maker sendiri sudah mempermudah kita untuk membuat sebuah game, jadi kita harus mempelajarinya lebih tepat dan lebih cepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk part kali ini hanya ini yang bisa saya berikan untuk membuat karakter. Jadi teman-teman sekalian bisa belajar untuk membuat karakter 2 dimensi secara gampang di software RPG Maker MV. Nah, oke, terima kasih. Nah, kurang lebih seperti ini ya, yang mungkin bisa saya ajarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara membuat karakter 2 dimensi untuk jenis role playing game RPG. Oke teman-teman, cukup sekian video dari Panda Sarjana untuk hari ini di part kedua. Nantikan video-video dan part-part selanjutnya dari Panda Sarjana. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga di channel Panda Sarjana agar kalian tidak ketinggalan berita, info, dan hal-hal menarik lain di Panda Sarjana. Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.